Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi di dalam biologi, yaitu tentang sistem gerak. Yang pertama kita akan bahas rangka atau tulang pada tubuh manusia. Rangka pada tubuh manusia itu disebut dengan endoskeleton atau rangka dalam, karena struktur tulangnya terletak di dalam tubuh. Kemudian yang kedua, rangka pada manusia itu sebagai alat gerak pasif, jadi harus digerakkan. Nah, yang menggerakkannya itu adalah otot sebagai alat gerak aktif. Jumlah tulang manusia pada saat bayi itu 270 buah, sedangkan pada saat dewasa tinggal 206 buah. Ini terjadi karena ada bagian-bagian tulang yang belum menyatu. Fungsi rangka tubuh pada manusia yang pertama memberikan bentuk tubuh atau postur tubuh. Yang kedua, pelindung organ lunak, misalnya tulang rusuk, berfungsi untuk melindungi jantung, paru-paru. Kemudian hematopoiesis, yaitu sebagai tempat pembentukan sel darah. Yang keempat, fungsi dari rangka itu adalah penyimpan mineral, misalnya kalsium. Kemudian berfungsi juga dalam hal imunologis, yaitu pembentukan limfosit B. Rangka atau tulang manusia itu berjumlah 206 buah pada saat dewasa. Rangka ini dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama ada rangka aksial atau sumbu tubuh. Ini berjumlah 80 buah. Di mana rangka aksial ini terdiri dari tulang tengkorak, tulang telinga, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Yang kedua ada rangka apendikular atau rangka pelengkap atau disebut juga sebagai alat gerak. Jumlahnya 126 buah, terdiri dari gelang bahu, gelang panggul, alat gerak atas, dan alat gerak bawah. Bagian tulang tengkorak itu terdapat tulang wajah atau fasial yang terdiri dari konka nasal atau tulang karang hidung, jumlahnya 2. Kemudian ada septum nasal, artinya tulang sekat rongga hidung, itu jumlahnya 1. Kemudian ada mandibula, tulang rahang bawah, jumlahnya 1. Kemudian ada maksila, tulang rahang atas, jumlahnya 2. Kemudian ada lacrimal, tulang mata, jumlahnya 2. Kemudian ada palatum, tulang langit-langit, jumlahnya 2. Kemudian ada nasal, atau tulang hidung, jumlahnya 2. Dan terakhir ada zigomatik, atau tulang pipi, jumlahnya 2. Kita singkat untuk mudah mengingatnya itu dengan konsep mandi malam Pak Nazi. Di tulang tengkorak juga terdapat tulang tempurung kepala atau kranial, terdiri dari tulang sphenoid atau tulang baji, jumlahnya 1 buah. Kemudian ada temporal atau tulang pelipis, jumlahnya 2 buah. Kemudian ada occipital atau tulang kepala belakang, jumlahnya 1 buah. Selanjutnya ada parietal atau tulang ubun-ubun, jumlahnya 2 buah. Kemudian ada frontal atau tulang dahi, jumlahnya 1 buah. Dan terakhir ada ethmoid atau tulang tapis, jumlahnya 1 buah. Untuk mudah mengingatnya, kita singkat dengan stop, frontal, dan emosi. Sekarang kita lihat rangka aksial selanjutnya, yaitu tulang telinga. Terdiri dari tulang malleus, atau bahasa Indonesianya tulang martil, jumlahnya 2 buah. Kemudian ada tulang landasan, bahasa latinnya incus, jumlahnya 2 buah. Kemudian ada tulang sanggurdi, atau bahasa latinnya stapes, jumlahnya 2 buah. Yang terakhir ada tulang hyoid, atau tulang U, yang berbentuk seperti tapal kuda. Tulang ini sangat unik karena tidak berhubungan dengan tulang lain. Tulang hyoid atau tulang U ini berfungsi membantu lidah untuk menelan makanan. Nah, untuk mempermudah kita mengingat nama-nama tulang di telinga, kita singkat dengan mamalani, selalu, steps, dan histeris. Rangka aksial selanjutnya ada tulang belakang atau vertebrae. Ini terdiri dari tulang koksigis atau tulang ekor, jumlahnya 1. Kemudian ada tulang cervix atau tulang leher, jumlahnya 7 buah. Kemudian ada tulang sakral atau tulang kelangkang, jumlahnya 1. Kemudian ada lumbar atau tulang pinggang, jumlahnya 5. Dan ada toraks atau tulang punggung, jumlahnya 12. Untuk memudah mengingat nama-nama tulang belakang ini, kita singkat dengan coccessa lutolak. Rangka aksial yang selanjutnya yaitu tulang rusuk atau costa. Terdiri dari costa fluitantes atau tulang rusuk melayang, jumlahnya 2 pasang. Disebut tulang rusuk melayang karena bagian belakang menempel dengan tulang belakang, sedangkan bagian depannya tidak menempel dengan tulang apapun. Yang kedua ada costa vera atau tulang rusuk sejati, jumlahnya 7 pasang. Disebut tulang sejati karena bagian belakang menempel dengan tulang belakang, dengan bagian depannya menempel dengan tulang dada. Yang ketiga ada costa spuria atau tulang rusuk palsu, jumlahnya 3 pasang. Ini karena bagian belakangnya menempel dengan tulang belakang, sedangkan bagian depannya
ikut dengan atau menempel pada bagian tulang rusuk yang lain. Tulang aksial atau rangka aksial selanjutnya yaitu ada tulang dada atau sternum. Jumlahnya 1 buah, terdiri dari bagian manubrium atau kepala, kemudian korpus atau badan, dan yang ketiga ada bagian processus xiphoid atau bagian taju pedang. Sekarang kita bahas rangka apendikular atau rangka pelengkap atau alat gerak. Yang pertama ada gelang bahu atau pektoral, terdiri dari tulang klavikula atau bahasa Indonesianya disebut dengan tulang selangka, jumlahnya 2 buah. Kemudian selanjutnya ada tulang skapula atau bahasa Indonesia disebut dengan tulang belikat, jumlahnya 2 buah. Untuk memudahkan mengingatnya, kita singkat dengan kesel dan sebel. Selanjutnya ada gelang panggul atau pelvis, terdiri dari tulang pubis atau tulang kemaluan. Kemudian ada tulang ischium atau tulang duduk. Dan yang ketiga ada ileum atau tulang usus. Untuk mempermudah mengingat gelang panggul ini, kita singkat dengan puisi. Rangka apendikular selanjutnya ada alat gerak atas atau ekstremitas superior. Terdiri dari radius atau tulang pengumpil, jumlahnya 2 buah. Kemudian ada humerus atau tulang lengan, jumlahnya 2 buah. Kemudian ada ulna atau tulang hasta, jumlahnya 2 buah. Selanjutnya ada metakarpal atau tulang telapak tangan, jumlahnya 10 buah. Kemudian ada karpal atau tulang pergelangan tangan, jumlahnya 16 buah. Kemudian ada phalanges atau tulang jari-jari, jumlahnya 28 buah. Untuk mempermudah mengingatnya, kita singkat dengan rahul dan meta kangen. Selanjutnya, ada alat gerak bawah atau ekstremitas inferior. Terdiri dari tibia atau tulang kering, jumlahnya 2 buah. Selanjutnya ada fibula atau tulang betis, jumlahnya 2 buah. Kemudian ada patella atau tulang tempurung lutut, jumlahnya 2 buah. Kemudian ada metakarsal atau tulang telapak kaki, jumlahnya 10 buah. Kemudian ada femur atau tulang paha, jumlahnya 2. Kemudian ada phalanges atau tulang jari-jari, jumlahnya 28 buah. Kemudian ada tarsal atau tulang pergelangan kaki, jumlahnya 14 buah. Untuk mempermudah mengingatnya, kita singkat dengan TV Pak Meta Murah Fatal. Kita lihat struktur dari tulang. Bagian paling atas atau paling luar ada bagian epifisis, selanjutnya ada metafisis, dan bagian tengah disebut dengan diafisis. Di bagian epifisis ini terdapat tulang spons yang bentuk tulangnya tidak padat, terdapat rongga-rongga. Kemudian terdapat sumsum merah yang berfungsi sebagai tempat hematopoiesis atau tempat pembentukan sel darah. Kemudian di bagian metafisis terdapat cakram epifisis. Bagian inilah yang bisa memanjang, yang menyebabkan tulang menjadi panjang dan orang menjadi tinggi. Selanjutnya di bagian diafisis ada tulang kompak. Tulang ini tersusun sangat rapat. Kemudian ada periosteum atau pelindung pembungkus tulang. Kemudian ada sumsum kuning. Di sini tempat terbentuknya lemak. Kemudian ada endosteum yang merupakan bagian dalam dari tulang. Kemudian ada rongga medula, rongga tempat di mana tulang atau terdapat celah di dalam tulang. Kita lihat jenis tulang. Yang pertama ada tulang kompak. Ini susunan tulangnya rapat dan biasanya terdapat di bagian diafisis pada tulang pipa. Yang kedua ada tulang spons. Ini bentuknya berongga. Misalnya terdapat pada bagian epifisis atau ujung dari tulang pipa. Kita lihat sekarang bentuk tulang. Ada 5 bentuk tulang. Yang pertama ada bentuk pipa atau panjang. Misalnya pada humerus atau tulang lengan dan femur atau tulang paha. Yang kedua bentuknya pendek. Misalnya tulang pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Yang ketiga bentuknya pipih. Misalnya tulang tengkorak dan tulang rusuk. Yang keempat bentuknya tak beraturan. Misalnya ruas-ruas tulang belakang. Yang kelima bentuknya sesamoid. Bulat kecil. Contohnya pada patella atau tempurung lutut. Sekarang kita bahas faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang. Yang pertama ada faktor genetik atau keturunan. Yang kedua adalah faktor nutrisi, jadi apa yang dikonsumsi. Yang ketiga faktor hormon, misalnya hormon GH, growth hormone. Yang keempat ada sistem saraf, jadi ketika sistem saraf terganggu maka pertumbuhan tulang juga akan terganggu. Misalnya penyakit poliomielitis yang akan menyebabkan pertumbuhan tulang terganggu karena mengganggu sistem saraf. Sekarang kita bahas osifikasi atau proses pembentukan tulang. Osifikasi ini
terbagi menjadi dua jenis. Ada yang pertama osifikasi intramembran dan yang kedua osifikasi intrakartilago atau endokondrium. Kita lihat perbedaan dari kedua jenis osifikasi ini berdasarkan tabel. Yang pertama, perbedaan asal sel. Untuk osifikasi intramembran, itu selnya berasal dari sel mesenkim. Sedangkan osifikasi intrakartilago, selnya berasal dari sel tulang rawan atau kartilago. Waktu pembentukan osifikasi intramembran itu terbentuk pada minggu ke-8 saat janin dan hanya terjadi satu kali pembentukan atau osifikasi primer. Sedangkan untuk osifikasi intrakartilago itu terjadi mulai dari embrio sampai dewasa. Prosesnya dua kali, yaitu ada osifikasi primer dan osifikasi sekunder. Untuk tempatnya, osifikasi intramembran ini terjadi pada tulang pipih. Sedangkan osifikasi intrakartilago itu terjadi pada tulang pipa atau tulang panjang. Sekarang kita lihat bagaimana proses osifikasi intramembran, di mana proses ini terjadi pada tulang pipih. Yang pertama, ada sel mesenkim, kemudian berubah menjadi osteoblast. Osteoblast ini adalah sel induk atau sel cikal bakal dari sel tulang. Kemudian osteoblast ini akan mengeluarkan osteoid. Osteoid ini adalah tulang yang belum mengapur. Kemudian osteoid terjadi pengapuran atau istilahnya kalsifikasi. Selanjutnya terbentuk lakuna, yaitu badan yang di dalamnya terdapat sel-sel tulang, dan kanalikuli, penghubung antara lakuna satu dengan lakuna lain. Lakuna dan kanalikuli ini di dalamnya terdapat osteosit atau sel tulang. Selanjutnya osteosit ini berkembang menjadi tulang dan dilapisi oleh periosteum atau lapisan tulang. Sekarang kita bahas osifikasi endokondrium atau osifikasi intrakartilago, di mana proses osifikasi ini terjadi pada tulang pipa atau tulang panjang. Proses yang pertama, tulang terdiri dari bagian epifisis dan diafisis. Kemudian terbentuk ban periosteum atau lapisan tulang. Yang ketiga, terbentuk pusat osifikasi primer atau osifikasi pertama di bagian diafisis. Yang keempat, masuk pembuluh darah ke bagian diafisis. Yang kelima, terbentuk rongga sumsum tulang. Kemudian yang keenam, terbentuk pusat osifikasi sekunder atau osifikasi kedua di bagian epifisis. Yang ketujuh, sisa tulang rawan. Kita tahu bahwa pembentukan ini berasal dari tulang rawan. Itu akan membentuk cakram epifisis. Cakram epifisis inilah yang akan memanjang ketika tulang bertambah tinggi. Dan yang kedelapan, terbentuk batas epifisis. Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan materi pada sistem gerak, yaitu tentang sendi atau artikulasi. Sekarang kita lihat gambar dari struktur sendi. Yang pertama ada bagian tulang rawan hialin, kemudian ada cairan sinovial, kemudian paling luar ada bagian kapsul, selanjutnya ada ligamen, yaitu penghubung tulang dengan tulang. Selanjutnya ada bagian tulang. Sekarang kita lihat tipe persendian. Yang pertama ada synarthrosis atau sendi mati. Karena tidak ada pergerakan sama sekali. Jadi hubungan antara tulang dengan tulang yang tidak ada pergerakan. Jenisnya yang pertama ada synfibrosis. Contohnya hubungan antara tengkorak depan dan tengkorak belakang yang disebut dengan sutura. Yang kedua synarthrosis synkondrosis. Contohnya hubungan antara tulang rusuk dengan tulang dada. Tipe persendian yang kedua ada amfiartrosis, di mana tipe ini pergerakan sendinya terbatas. Yang pertama ada simfisis, contohnya adalah pada tulang kemaluan saat ibu melahirkan bayi. Kemudian yang kedua amfiartrosis syndemosis, contohnya hubungan antara tulang kering dengan tulang betis. Dan yang ketiga ada amfiartrosis gomposis, yaitu hubungan antara tulang gigi yang tertanam di dalam kantong rahang. Tipe persendian yang ketiga ada diartrosis, yaitu sendi yang bergerak bebas. Jenis-jenisnya yang pertama ada sendi engsel, sendi berporos satu, contohnya pada pergerakan lutut dan siku. Yang kedua ada sendi peluru atau endartrosis, sendi berporos tiga, contohnya pada lengan dan paha. Yang ketiga ada sendi pelana atau berporos dua. Ini contohnya pada ibu jari dengan pergelangan tangan.
Disebut dengan sendi pelana karena gerakannya seperti orang yang sedang naik kuda. Kemudian selanjutnya ada sendi putar, yaitu sendi yang berporos satu, contohnya pada pergerakan leher. Selanjutnya ada sendi luncur atau sendi geser. Sendi ini tidak berporos, contohnya antar pergelangan kaki atau antar pergelangan tangan. Dan yang terakhir ada sendi kondiloid atau elipsoid. Ini sendi yang berporos dua, contohnya pada tulang pengumpil dengan pergelangan tangan. Selanjutnya, kita bahas tentang otot rangka. Fungsi dari otot rangka ini yang pertama sebagai alat gerak aktif, karena yang akan berkontraksi menggerakkan tulang. Kemudian berfungsi dalam pergerakan, dan yang ketiga berfungsi untuk memproduksi panas. Otot rangka memiliki sifat-sifat. Yang pertama ada kontraktilitas, yaitu kemampuan otot berkontraksi dan meregang. Yang kedua, sifatnya eksitabilitas. Otot ini akan mampu merespon dengan kuat jika distimulasi atau dirangsang. Yang ketiga, ada ekstensibilitas. Otot meregang bisa melebihi panjang otot saat sebelum meregang. Dan yang keempat, elastisitas. Otot bisa kembali ke ukuran semula. Selanjutnya, sekarang kita lihat struktur dari otot rangka. Ini contohnya pada lengan manusia. Bagian depannya ada bicep, bagian belakangnya ada otot tricep. Kemudian kita lihat paling atas ada tendon origo. Kita tahu tendon itu adalah penghubung antara otot dengan tulang. Tendon origo ini yaitu tendon yang melekat pada tulang yang tidak bergerak. Kemudian ada tendon insersio yang melekat pada tulang radius dan ulna. Nah, tendon insersio ini adalah tendon yang melekat pada tulang yang bisa digerakkan atau bergerak. Sekarang kita lihat struktur yang ada di dalam otot rangka. Kalau kita perbesar, ternyata di dalamnya ada serat-serat. Kemudian kita perbesar lagi. Kita ambil satu seratnya. Kemudian diperbesar, kita akan melihat ada bagian yang disebut dengan myofilamen. Myofilamen inilah yang membuat bentuk otot rangka seperti lurik atau bergaris-garis. Karena ada komponen yang tebal dan ada bagian yang tipis. Myofilamen ini bagi menjadi dua jenis protein. Yang pertama ada myosin, yaitu filamen yang berukuran tebal. Kemudian yang kedua ada aktin, yaitu filamen yang berukuran tipis. Nah, di aktin ini terdapat tropomyosin dan troponin. Tropomyosin dan troponin ini merupakan protein tambahan. Selanjutnya, kita akan melihat struktur dari sarkomer. Sarkomer itu adalah unit fungsional dari otot rangka. Jadi ini bagian ini yang bekerja pada otot rangka. Nah, bagian-bagiannya, yang pertama ada garis Z. Antara garis Z1 dengan garis Z yang lain, terdapat pita A. Kemudian terdapat filamen aktin, di mana filamen ini berukuran tipis. Kemudian ada filamen myosin, yaitu filamen yang berukuran tebal. Kemudian di tengah-tengah itu terdapat zona H. Dan ada garis khayal yang membagi dua antara garis Z1 dengan garis Z yang lain, yaitu garis M. Kemudian antara ujung myosin dengan ujung myosin yang lain dikenal dengan pita I. Pada saat otot berkontraksi atau berdenyut, maka yang terjadi pertama, garis Z dan pita A itu akan tetap. Ukurannya tetap. Kemudian zona H dan pita I ini akan memendek. Kita lihat bagaimana tahapan mekanisme kerja otot. Yang pertama, impuls atau rangsangan itu tiba di neuromuscular junction. Kemudian terjadi pembebasan asetilkolin. Selanjutnya, memicu depolarisasi. Kemudian ion Ca itu akan keluar dari retikulum sarkoplasma. Selanjutnya, ion Ca ini akan terikat pada troponin. Kemudian, daerah aktif tropomyosin terbuka. Troponin dan tropomyosin ini merupakan protein tambahan yang terdapat pada aktin. Dan yang terakhir, perombakan ATP menyebabkan myosin menarik aktin. Akhirnya, otot berkontraksi. Sekarang kita bahas dari mana sumber energi saat otot bergerak. Yang pertama ada ATP atau adenosin trifosfat. Ini akan dipecah menjadi ADP, adenosin difosfat, itu dengan melepaskan 1P plus energi. Kemudian ADP ini akan dipecah atau adenosin difosfat ini dipecah menjadi AMP, adenosin monofosfat, yaitu melepaskan 1 fosfatnya plus energi. Sumber energi yang kedua yaitu dari kreatin fosfat yang akan dipecah menjadi kreatin. Kreatin ini akan dibuang melalui urin, plus P atau fosfat, plus energi. Yang ketiga, sumber energi otot dari glikogen atau gula otot. Glikogen ini adalah hasil pengubahan glukosa menjadi glikogen.
oleh hormon insulin dan disimpan di dalam otot. Pertama, glikogen diubah menjadi laktasidogen. Selanjutnya, laktasidogen ini akan dipecah menjadi glukosa plus asam laktat. Asam laktat ini yang menyebabkan otot menjadi pegal. Selanjutnya, glukosa ditambah dengan oksigen hasil pernapasan, itu akan dipecah menjadi CO2 plus H2O. CO2 dan H2O ini dibuang melalui paru-paru, kemudian didapatkan ATP atau energi. Kita bahas selanjutnya yaitu sifat kerja otot. Yang pertama, bersifat antagonis atau bekerja secara berlawanan. Jenisnya yang pertama ada ekstensi atau meluruskan dan fleksi atau membengkokkan. Contoh gerakannya itu contoh menekuk dan meluruskan lengan jadi pada otot bicep dan tricep. Yang kedua ada elevasi, gerakan ke atas, dan depresi, gerakan ke bawah. Contohnya adalah gerakan menunduk dan menengadah kepala. Yang ketiga ada abduksi, gerakan menjauh, dan ada adduksi, mendekatkan. Contohnya adalah gerakan tangan sejajar bahu saat dibuka dan diturunkan kembali. Sifat antagonis selanjutnya yaitu ada pronasi, gerakan menelungkup, dan supinasi atau gerakan menengadah. Contoh gerakannya yaitu pada saat menelungkup dan menengadahkan telapak tangan. Dan yang terakhir, sifat antagonis yaitu ada inversi, gerakan ke dalam, dan eversi, gerakan ke arah luar. Contohnya, saat menggerakkan telapak kaki ke arah keluar dan ke arah dalam. Sifat kerja otot yang kedua yaitu bekerja sinergis atau bekerja sama. Contohnya, gerakan otot antar tulang rusuk saat bernapas. Contoh yang kedua, otot pronator teres dan pronator quadratus itu bekerja sama saat menengadah dan menelungkupkan telapak tangan.